Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surah Bajul. Nama-nama dalam cerita ini akan disamarkan dan apabila terjadi kesamaan, itu hanyalah kebetulan belaka. Aku adalah perempuan yang diberi karunia lebih dari yang lain oleh Tuhan. Aku diberi Tuhan karunia berupa indera keenam, sehingga mampu melihat dan merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang orang lain belum tentu bisa. Ada banyak kejadian horor dalam hidupku yang sepertinya menarik untuk dibagikan kepada kalian. Kejadian ini berlangsung 3 tahun yang lalu, tepatnya di daerah Jawa Timur, dengan plat kendaraan AG yang berada di kaki sebuah gunung api yang masih aktif. Aku ingat, hari itu hari Jumat. Seperti biasa, aku mengikuti ayahku yang bekerja di sebuah perkebunan coklat yang berada di daerahku. Hari sudah sore ketika kami meninggalkan kebun coklat yang kami miliki untuk pulang ke rumah. Sore itu turun hujan gerimis dan rumah kami berada cukup jauh dari kebun coklat. Kami berdua menaiki sepeda ontel dan aku memeluk ayahku dengan erat dari belakang karena takut wajahku terkena hujan. Ayahku mengayuh sepeda dengan sedikit lebih cepat karena hari sudah mulai senja dan kondisi saat itu sedang gerimis. Setelah kami melewati beberapa kebun coklat milik orang lain, sampailah kami di rumah. Letaknya paling pinggir, sehingga berbatasan langsung dengan kebun coklat dan tanah kosong punya omku. Sesampainya di rumah, ayahku langsung menaikkan sepeda ontel kesayangannya itu. Rumah kami memang rumah peninggalan Belanda. Jadi desainnya kuno dan cenderung menyeramkan. Ayahku mengajakku masuk ke dalam rumah. Ketika aku masih melepas sepatu di teras depan rumah, tiba-tiba salah satu pohon coklat yang berada di samping rumahku bergerak-gerak sendiri, sedangkan pohon yang lain diam. Gerakannya seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang kuat, sehingga pohon pun melengkung bagian atasnya. Aku melihat sekeliling dan tak merasa ada orang ataupun binatang yang berada di sekitar pohon itu. Aku yakin itu ulah makhluk-makhluk usil, namun dia belum menampakkan wujudnya. Aku segera masuk ke dalam rumah karena hari sudah mulai gelap. Ketika aku sedang di kamar mandi, aku mendengar suara seseorang yang memanggil namaku. Suara itu semakin lama, semakin nyaring dan dekat. Aku menghentikan mandiku karena suara itu sudah amat sangat dekat. Setelah aku diam, tiba-tiba suara itu berubah menjadi suara tawa. Tawanya melengking dan nyaring. Rupanya sosok itu menggodaku, seakan mengajakku bercanda. Aku pun segera bergegas menyelesaikan acara mandi. Setelah itu, aku duduk di dekat pintu dapur yang jika pintunya dibuka akan langsung terlihat tanah kosong milik omku. Aku dapat merasakan kehadirannya di balik pintu. Kami sempat berkomunikasi. Ternyata dia sedang mencari teman dan memberitahu keberadaannya. Dia menceritakan bahwa dia adalah penduduk pribumi yang dulu dijadikan tumbal oleh Belanda. Aku bertanya mengapa bisa dijadikan tumbal. Kemudian dia bercerita lebih detail. Dia adalah penduduk asli desa ini. Dahulu, setelah Indonesia merdeka, dia ikut salah satu keluarga Belanda
agar nantinya bisa disekolahkan oleh keluarga tersebut. Namun naas, keluarga Belanda yang diikutinya ternyata dianggap berkhianat dan akhirnya menjadi sasaran pemerintah untuk dibunuh. Saat dia tertidur di rumah, keluarga Belanda itu justru pergi, sehingga di rumah cuma ada dia. Dan akhirnya, dialah yang menjadi sasaran. Lehernya diikat rantai, kemudian tubuhnya diikat di pohon. Rantainya lalu ditarik oleh mobil tentara sampai lehernya putus. Disitulah awal mula kenapa dia menjadi arwah gentayangan. Tak lupa dia memperkenalkan dirinya. Namanya Sri. Sejak saat itu, aku tak lagi diganggu. Kadang, dia menyuruhku lekas masuk rumah ketika hari sudah senja, supaya tak diganggu teman-temannya, sebangsa yang lain. Karena ketika hari sudah senja atau surup, mereka telah bebas. Beberapa hari setelah itu, aku pergi naik gunung bersama teman-temanku selama 3 hari. Ketika aku pulang, pohon yang biasanya menjadi tempat Sri berayun dan bersemayam, ternyata sudah tidak ada, rata dengan tanah. Aku bingung bukan main. Beberapa pohon lain pun begitu. Ternyata omku si pemilik tanah yang sengaja memotongnya untuk dijual. Aku masuk rumah dan duduk di dekat pintu dapur. Aku berharap dia menemuiku karena aku penasaran apa yang terjadi dengannya ketika rumahnya sudah tidak ada. Tak lama kemudian, dia pun datang. Kami kembali berkomunikasi. Katanya dia marah. Pintu dapurku dilempari potongan dahan pohon. Aku berpikir kalau aku takut, maka dia akan merasa menang. Jadi aku cuek saja. Kemudian ku sampaikan bahwa semua itu terjadi tanpa sepengetahuanku. Jadi kenapa dia harus marah kepada aku? Kemudian dia pergi entah kemana. Setelah itu, dia tak pernah muncul lagi di hadapanku. 2 minggu berselang, dia kembali muncul. Kali ini, dia ada di pohon melinjo di ujung gang masuk rumahku. Ketika aku tanya kemana saja selama ini, dia menjawab, "Aku sudah dapat rumah baru, rumah temanmu." Ternyata selama 2 minggu itu dia mengikuti kemanapun aku pergi, hingga akhirnya dia menemukan rumah yang dirasa cocok, yaitu rumah temanku. Baiklah, semoga kamu betah di rumah barumu. 3 minggu setelah Sri si penunggu pohon coklat itu pindah, tak sengaja aku melewati depan rumah temanku itu. Tepatnya jam 5 sore. Aku melihat dia sedang menyisir rambutnya yang menjuntai di atas pohon mangga tepat di depan rumah temanku. Aku berhenti, dan dia pun melihatku. Dia bergerak mendekatiku yang masih di atas sepeda ontel. Dia berpindah dari pohon satu ke pohon yang lain, tapi kepalanya masih membelakangiku. Kemudian dia kembali mendekat ke dahan yang lebih kecil dan semakin dekat denganku, yaitu tepat di atasku. Setelah itu, perlahan dia memutar kepalanya. Saat ini dia menghadapku. Wajahnya masih seperti dulu, rusak. Dia memperlihatkan sisirnya yang sudah ada beberapa bagian yang bolong. Dia meminta sisir baru, namun aku tak memberinya. Kemudian, aku bergegas pergi dan terdengar suara tawanya yang melengking. Ketika aku menengok ke belakang, ternyata dia sudah berada di boncengan sepedaku sambil menggerakkan kakinya.
Aku pun berhenti dan berkata, "Pergi sana, aku tidak punya sisir." Tapi dia malah melotot dengan matanya yang hampir copot itu. Kukayuh lagi sepedaku tanpa menghiraukannya. Dia masih ada di boncenganku dan tertawa seakan-akan puas dan gembira sudah membuatku jengkel. Sesampainya di tikungan desa, aku bertemu dengan omnya temanku. Dia dikenal sebagai seorang paranormal di desaku. Dia menghentikan laju sepedaku, lalu menyuruh Sri untuk pergi. Seketika itu juga Sri pergi berpindah ke pohon nangka yang letaknya tepat di ujung tikungan ini. Dia berdiri seakan marah karena sudah diusir oleh omnya temanku. Om mengajakku pergi meninggalkan Sri. Tanpa ku tengok lagi, aku mengayuh sepedaku sampai ke rumah. Kemudian, aku pun bergegas mandi. Setelah mandi, aku makan malam. Dan saat itulah, ayahku bercerita tentang pohon yang ditebang oleh omku itu. Kata ayah, pohon coklat itu sebenarnya tidak ada niat untuk ditebang. Tetapi ketika aku pergi naik gunung, ternyata omku datang ke sini dan sering mengganggunya. Pohonnya bergerak-gerak dan ada suara rantai yang ditarik, katanya. Keesokan harinya ditebanglah pohon itu. Omku menyuruh anak buahnya untuk memotongnya. Tetapi kejadian aneh terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk memotong tak mau hidup. Akhirnya menggunakan cara manual, yaitu dengan kapak. Setelah pohon coklat itu terpotong, gergaji mesinnya akhirnya mau hidup dan digunakan untuk memotong pohon yang lain. 3 hari berikutnya ketika aku disuruh ibu ke pasar, aku bertemu dengan om dari temanku yang beberapa hari lalu mengusir Sri dari sepedaku. Dia mengatakan, bawakan Sri sisir baru. Dia minta sisir. Aku pun menjawab, tidak punya. Sejak saat itu, aku sering mendengar penduduk desa ini diganggu oleh Sri di tikungan desa. Tepatnya di pohon nangka itu. Ada yang dikerjain sampai terperosok ke sawah. Ketika ditanya, dia menjawab, tadi jalannya kelihatan lurus, kok tiba-tiba sudah terperosok. Ada lagi tukang bakso yang lari meninggalkan gerobaknya ketika sedang menjajakan bakso melewati tikungan itu. Katanya, ada perempuan menyisir rambut di atas pohon sambil tertawa. Ada lagi beberapa anak kecil yang kencing di bawah pohon itu dan keesokan harinya langsung mengalami demam. Setelah kejadian-kejadian itu, warga mendatangi paranormal yang omnya temanku itu. Tetapi karena kesibukannya, si om belum bisa bertindak. Dan di suatu hari, aku dan temanku sedang memanen coklat di kebun ayahku. Aku dan temanku tidak berdampingan, namun berjarak sekitar 10 meter. Hari sudah hampir maghrib, namun pekerjaanku belum juga selesai. Aku memutuskan untuk melanjutkan memanen karena tanggung sudah tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba tercium bau bunga yang menyengat. Itu aroma khas dari Sri. Kemudian terdengar suara seperti gigi yang sedang bertemu dan bergeretakan. Aku bisa melihat ke atas dan benar saja, Sri sudah di sana. Kepalanya memang tak bisa diam, bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia bertanya kepada aku, "Kok belum pulang, Nak? Sudah senja." Aku pun menjawab, "Masih belum selesai, makanya jangan ganggu. Nanti tidak selesai-selesai." Kemudian dia kembali merayap ke atas pohon dan pergi.
Sebelum menghilang, dia mengatakan, "Sebentar, aku mau ke tikungan, mau ganggu orang yang keluyuran saat senja." Keesokan harinya, warga desa dan si Om mendatangi pohon itu dan mengusirnya. Sejak saat itu, aku tak pernah lagi bertemu dengan Sri. Semoga dia tenang dan tidak gentayangan lagi. Demikianlah kisah tentang sosok penghuni pohon coklat yang meneror warga kampung. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.